Kejar tayang nih, udah episode ke-7 aja, udah malam dan mulai tundu. Tapi nggak apa-apa, demi para pendengar dan juga nonton yang di YouTube, di Pokal Podcast Al Kausar Lembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau bentuknya gini saya panggil apa nih? Akangnya tetap ya? Oke. Udah lama di Sunda ya? Oh ya, boleh. Atau biasa dipanggil apa? Biasa mau panggil Ibra, Akang, seenaknya aja lah. Kenapa dipanggilnya Kang Ibi waktu dikenalin? Emang panggilan kecil? Kalau Akang itu biasanya di mahasiswa biasanya. Enggak, sebenarnya saya sih lebih mengakang tetehkan aja yang ada di sini, Oh, walaupun usianya lebih muda dari saya atau lebih tua. Tapi saya mau nanya dulu, takutnya mau dipanggilnya Eh, kakak atau pace. Dan sobat Alka, ini menarik banget. Itu kita lagi sama Kang Ibrahim. ya, Panggilan Kang Ibi itu apa? Panggilan kecil atau panggilan dari teman-teman? panggil dari waktu saya di asrama Di sini ya. di sini. Ya, panggilannya Kang Ibi. Kang Ibrahim ini adalah salah satu dari 25 orang NTT yang nyerang panti. Yang nyerang panti dan yang waktu itu dibawa ya. Iya, Dibawa ke panti sama salah satu mahasiswa UIN Ya, gitu. Ingat waktu itu Ingat. gimana? Naik kapalnya masih ingat? naik kapal masih ingat. Nanti kita coba tanya-tanya ya. Tapi Boleh, kita kenalan dulu. Boleh. Kita kenalan nama, terus boleh di usia lah. Usia, terus sekarang kesibukannya lagi apa? Boleh kenalan. Oke, bismillah. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Lengkapnya. S. Rahim. Biasanya kalau di kampus orang panggilnya Akang Ibra. Kalau di sini Ibi. Ibi. Kalau biasa tergantung orang sih, biasa mereka panggil Ibra, bisa Serasa jadi Ibrahimovic ya. Kayak pemain bola ya. Asal saya dari NTT, yaitu di Alor, bagian di Alor, Pulau Alor. Pulau Alor. Itu kepulauan atau pulau? Pulau itu paling pulau. Oh, pulau. Jadi satu ya, pulau. Jadi satu pulau, Dari Kupang jauh. jauh banget, 1 hari. Naik kapal tuh minimal 1 hari lah. 1 hari. Itu Terus? aja itu. Kesibukan? Ya, Kesibukan? Kuliah kah? alhamdulillah saya sekarang udah beres. Oke, beres sidang atau beres wisuda? Kemarin alhamdulillah beres sidang. Wih, luar Tinggal biasa. menunggu waktu yang paling berharga, yaitu wisuda. Wisuda ya. Mudah-mudahan lah lancar lah, intinya ke situ lah. Hajat ya. Hajat orang kampus. Iya. Tapi yang paling deg-degan sebenarnya pas sidang ya. Pas sidang. Pas sidang. Itu jurusan ngambil apa tuh? Saya alhamdulillah ambil jurusan PPKN. 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 Kenapa ambil jurusan PPKN? Karena awal mulanya itu saya mengambil jurusan olahraga. Inginnya itu. Inginnya olahraga. Sekarang ngampus di mana sih? Di Uninus Bandung. Uninus Bandung. Uninus Bandung. Uninus Bandung pilihan pertama atau sebenarnya Itu ada pilihan terakhir. Oke, pilihan tapi terakhir. kita nggak bilang Uninus itu juga jadi pilihan terakhir ya. Bukan. Tanpa mengurangi rasa hormat lah ini. Iya. Tetap Emang kampus itu bagus jalan juga terakhir ya. di situ, ya. Tetap kampus bagus juga. Terus bagus Nah, kok. awalnya mau kemana tuh punya cita-cita? Saya pas waktu tamat di SMA itu pengen banget ke UPI Bandung. UPI. Untuk Oke. UPI. Jurusan olahraga tadi. Jurusan olahraga. Kenapa? Tapi ya karena memang bakat saya itu di olahraga. Mhm. Karena memang sedikit bercerita ya. Boleh. Dan memang tempatin cerita. Ya, jadi kan dulu itu kan waktu saya pertama kali ke sini, yaitu saya masuk di kelas 6 SD. Oke, Iya. dulu kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Jadi di sana kelas 5. Di sana saya kelas 6 juga. Cuman nggak berlanjut. Nggak selesai. Nggak selesai. Mhm. Makanya kita kembali lagi Mengulang kelas 6. mulai kembali seperti itu. Mhm. Sehingga alhamdulillah di sekolah SDN 3 Lembang di belakang panti di sini ya? Nah, di sini. Alhamdulillah di situ ada apa ya, seperti lomba lah, ada lomba. Oh iya, kalau di Lembang yang orang-orang Lembang tahu apa Soskap ya? Nah, sesuka lah seperti itu. Soskap ya. Alhamdulillah di situ kan saya punya bakat. Alhamdulillah waktu itu memang juara 1 Atletik. atletik. Juara 1 antar sekolah sampai ke Jakarta, alhamdulillah juara 1 juga. Kemudian lanjut di SMA, alhamdulillah juara juga. SMA juga juara juga. Juara 1 juga, yaitu Jadi lari 100 SD meter. juara, SMP Juara. SMA SMA juara. Siapanya Salmah ini kebetulan? Paling banget kalau bicara nyesal apa ya? Ya nyesel banget gitu karena memang Bukan. Ya. Siapanya Salma?
Nah, Salma itu sebagai teman adik lah ya, seperti itu. Oh, jadi satu Iya. daerah. Satu beda Soalnya Salma kemarin beda, datang beda pulau, beda. Datang beda pulau. Beda. Datang ke sini dia juga jadi juara lomba lari. Alhamdulillah. juga. Dulu kita bareng, betul alhamdulillah bareng. Oh, jadi teman. Kita bareng alhamdulillah, tapi karena memang saya misah ke Subang Mm-mm. dan saya teruskan itu bakat saya teruskan di sekolah. Salma juga katanya sama terus-terusan Iya, dan terus kebetulan mungkin alhamdulillah. apa? Lebih beruntung ya bisa Alhamdulillah. kuliah di olahraga ya. Ya, di situ kan kalau waktu di Subang itu antar pesantren. Mm. Antar pesantren Kabupaten Subang. Oh, gitu. Alhamdulillah Juara Subang juga. juara 1. Alhamdulillah. Juara satu. Juara 1 juga. Enggak modal nyeker kayak Salma. Enggak. Pakai sepatu ya. Pakai sepatu alhamdulillah. Dia juara Jawa Barat licik enggak pakai sepatu. Alhamdulillah dia dia. juara sekali. Nah, Tapi apa? setelah itu kemudian saya coba lanjut ke kampus UPI karena memang bakat saya itu ada di olahraga. Oh, pengen tetap ya. Pengen banget tuh waktu itu, tapi bukan rezekinya. Bukan rezekinya. Waktu itu ya udah karena memang saya pasrah. Tapi di situ saya belum pasrah. Belum menyerah ya? Saya tetap maju dulu. Mhm. Saya lanjut ke UIN Bandung. Ke Win Bandung. UIN Bandung. Daftar. Saya daftar, kemudian udah daftar sebelum pulang kampung saya daftar ke Cimahi. Di STKIP. STKIP yang pas olahraga ambil. juga. Tapi Saya begitu udah daftar, dari situlah ada rekan-rekan yang ngajak saya pulang kampung. Pulang kampung aja dulu. Pulang minta kampung. Pulang, Karena memang orang tua juga suruhnya pulang dulu. pulang dulu. Saya nggak Kangen pulang. kali ya. Udah berapa Iya, tahun tuh wah nggak ketemu? bayang. Udah berapa tahun ya nggak pulang tuh? Dari pertama datang ke sini pernah pulang berapa kali tuh? Belum pernah. Serius? Hitungnya itu 2008. Iya, benar-benar datang 2000. Selama saya masih di sini belum pulang. Tetapi begitu udah tamat SMA 2015 saya pulang. Alhamdulillah. Pulang dulu. Pulang. Dan waktu itu saya pulang, kemudian datang lagi ke Bandung, barulah kampus terakhir yang saya pilih yaitu Kampus di terakhir Uninus. yang buka ya waktu itu. Yang Di buka. Uninus. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Dan memang waktu itu harus banget kuliah tahun itu. Memang niat saya memang harus karena saya anak terakhir yang perlu banggakan keluarga gitu. Nih, ini banyak pertanyaan nih gini. Iya. Kang Ibrahim ini kan orang jauh nih cerita. Iya. NTT ya. Ya. Dan kemarin waktu cerita-cerita sama Salma, karena baru satu anak NTT nih yang cerita di sini yaitu Salma. Jadi saya korelasiin sama Salma. Di sana tuh akses pendidikannya jauh. Jauh banget. Jauh. Jauh. Terus juga di sana tuh minim sarjana. Minim. Dan bahkan nggak tahu dunia perkuliahan. Enggak tahu. Ya. Terus kenapa tiba-tiba di sini ngebet pengen kuliah? Karena alhamdulillah kalau saya pribadi punya keluarga yang alhamdulillah dia kepala sekolah. Oke. Alhamdulillah Jadi di kepala sekolah. latar belakang pendidikannya lumayan, Lumayan ya, lah, bisa dibanding dikatakan sama lumayan. teman-teman yang lain di NTT. Nah, begitu. Sehingga dia Dorong. saya untuk maju dengan tujuan silakan kamu kuliah tapi ambil jurusan PPKN. Lah saya tanya kenapa? Gantilah posisi saya katanya seperti itu. Oh, gitu. Makanya Ini- dari situlah karena ini motivasi ya saya harus kejar gitu. Mhm. Jadi intinya nanti pada akhirnya akan pulang. Pada akhirnya akan pulang. Pada akhirnya akan pulang. Akan pulang. Dulu inget nggak waktu dari NTT itu naik kapal berapa lama sih ke sini? Naik kapal itu kita hitungan kalau awal mula dulu saya ke sini itu saya nggak tahu ke sini mau ngapain. Ya maksudnya inget nggak naik kapal tuh berapa lama sih? Kalau saya hitung-hitung adalah 1 minggu lah. Serius 1 minggu? 1 minggu itu Itu baru mendarat di mana? Mendarat. Berlabuh di mana? kita berangkat Di Jakarta kah atau di mana kah? kita berangkat tuh di Kupang. Berangkat Di Kupang. Da- Oke, dari Alor Kupang, aja ke Kupang sehari ya. dari Alor Kupang Sari, hitungan Sehari, 1 hari lah. ya, sehari nih kita hitung nih. Dari Kupang ke Dari mana? Kupang. Setelah dari Kupang ke Maumere. Ke Maumere. Berapa Masih ada lama? pelabuhan lagi yang harus dilewati. Oke. Nggak langsung ke Nggak Jakarta, langsung, nggak nggak. langsung ke Jawa ya. Belum. Maumere berapa lama? Kupang Maumere. Dia 1 hari juga. 1 hari. 1 hari. 2 hari itu. Kemudian dia Lavaleba namanya itu. Oh, nama Nama pelabuhannya Lavaleba. Pulaunya Pulau Maumere. Dia butuh waktu 2 hari lah nyampe di situ. Itu yang ketiga atau yang kedua? Itu yang ketiga. Nambah lagi ini tuh. Nambah lagi. 4 hari udah. Dia maju ke Makassar. Kok ke Makassar dulu? Ke Iya jauh-jauh? dia Makassar dulu. Jadi dari bawah nih, Dari bawah baru dari lah. selatan harus ke Makassar dulu. Makassar dulu. Berapa hari? Kalau Makassar itu 1 hari hitungannya. Oh, kelihatannya jauh tapi padahal dekat ya, karena Dekat. lancar mungkin ya. Iya. Setelah Jalur Makassar lautnya. dia ke Surabaya butuh waktu 2 hari. Oke, 7. 7. Terus? Kemudian ke Jakarta 1 hari. Oh, dari Surabaya ke Jakarta 1 Dari hari. Surabaya ke Jakarta 1 hari. 8. 8. Dari Jakarta ke sini. Iya.
Langsung apa gimana waktu nyampe Memang Jakarta? waktu itu kita nggak langsung, kebetulan punya keluarga yang memang untuk merangkum kita semuanya Di mana, di Jakarta? di Jakarta. Jadi ada tinggal dulu di Jakarta. Kita tinggal di Berapa sana. malam? Berapa ya? 1 minggu ada. Oh, 1 minggu di Jakarta. Satu minggu kita ada. Itu dia ngapain tuh di Jakarta, ngejelasin atau apa? Dia mengarahkan kita supaya yang pada intinya kalau misalkan ke pesantren atau kemana-mana intinya jangan nakal. Karena tujuan kita ke sini itu bukan itu. Tujuannya Tapi bukan mencari untuk jadi ilmu. orang nakal ya, bukan buat main-main ya. Bukan. Karena 8 hari loh ini. Gila itu lama banget. Kemarin pulang pakai kapal juga. Kalau pulang kemarin kebetulan saya pakai pesawat. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah dikasih rezeki untuk bisa naik pesawat ya. Dari 8 hari jadi 8 jam. Jadi ya hitung Enggak. seperti itulah. Enggak. Kurang lah ya, Paling kurang dari 3-4 8 jam lah. 4 jam udah bisa nyampe ya? Nyampe di Kupang, belum nyampe kampung belum. Oh iya, berarti 8 jam lah. Nah, gitu-gitu. 8 hari jadi 8 jam. Nah, Kang Ibrahim waktu di Jakarta yang seminggu itu ini nggak sempet diobrolin Salma sih. Jadi makanya saya penasaran. Ya. Siapa yang akhirnya mengarahkan untuk Di sana itu waktu banyak ada nggak orang-orang? ada kita waktu ada 54 orang kalau nggak salah itu. Sebenarnya ada 54 orang. 54 orang itu yang dibawa dari NTT ke Jawa. Iya, maksudnya sebenarnya ada 54 orang. Berarti Sebenarnya, iya. yang 25 itu cuma kesini aja. Ya, Nah, 54 orang itu kepecah kemana aja? yang 54 orang itu yang 25 orang pecah dibagi ke sini. Iya, 25 Yaitu ke orang. Lembang. Hmm. Sisanya itu dibagi ke Cimahi, ke Tasik, ke Garut, mencarlah kemana-mana. Dan katanya itu nggak ngomong-ngomong sama Nggak pantinya. ngomong-ngomong, malahan kita ke sini juga nggak tahu, panti sini pun nggak tahu. Loh iya, kalau anak-anak NTT nggak tahu nggak jadi masalah. Ini Iya. panti yang didatengin aja nggak tahu. Nggak tahu gitu dia. Nah, Sedih lah kisah dulu itu. dulu ingat banget nggak waktu hari pertama di panti ini apa yang pertama dilakukan? Hari pertama ini semenjak saya masuk itu, saya masih kebingungan, Masih bingung. masih bingung. Itu di sana udah ada listrik belum sih? Belum. Waktu Kalau kamu zaman dulu? waktu dulu mah belum. Kita Jadi pakai pas ngeliat Jakarta lampu Ah, itu- banyak di mana-mana. jangan kan Jakarta semenjak pas Di pelabuhan itu kita kaget. Pelabuan Kupang aja ya. Ya kalau mungkin wah gila. Kupang juga udah ada listrik kan. Udah ada listrik lah lancar Lu alhamdulillah. udah kaget. Kaget Cahaya di karena mana-mana emang walaupun dulunya kita malam. nggak tahu. Di Makassar apalagi. Apalagi di Jakarta itu. Pas ke Jakarta gedung tinggi-tinggi Iya, kaget banget ya. kaget banget gila. Dan di sini datang gimana? Pas penyambutan pas disambut baik atau gimana Alhamdulillah walaupun kita ke sini itu dari Tanpa pihak bilang-bilang. panti, tanpa bilang-bilang, tanpa diundang, tanpa diundang. datang tadi undang, pulang tadi undang, antar, terus- ya jelangkung berarti ya. Tapi alhamdulillah, tapi alhamdulillah Alhamdulillah respon gimana? diterima dengan baik. Diterima dengan baik. Alhamdulillah. Dulu siapa orang yang pertama nerima dengan baik? Agiman dulu terima kita di sini waktu itu. Agiman. Alhamdulillah. Terus kata Agiman apa? Kaget nggak Agiman? Kaget karena kita juga kan banyak orang waktu itu. Nah, Jadi ceritanya dulu itu kita ke sini. Pas sudah ke sini, mungkin dari pihak panti asuhan pun bingung. ini apaan ini? Apa gitu. Kan harusnya kan komunikasi terlebih dahulu. Iya, makanya kemarin waktu ngobrol sama si Agiman tuh sama kalau anak-anak manggilnya ayah ya, anak-anak Iya. zaman sekarang ya. Sama ayah tuh terus bilang, itu nggak kayak lagi diserang sama orang-orang asing sih teh. Maksudnya orang-orang jauh. Iya, takut awalnya masih ada 25 Iya. badannya gede-gede lagi yang apa? Kakak-kakak kamu tuh kakak Rahman tingkat. Ali kan. Udah pada gede kan? Udah pada gede. usia sama. Itu kayak yang diserang. Tapi alhamdulillah untungnya itu diterima dengan baik. Gitu. Dan situ pun kita merasa bahagia banget gitu. Oh, serius. Dan pengalaman pertama kita baru tinggal di panti asuhan seperti ini yang gedungnya wah luar biasa. Segitunya panti asuhan ya. Di sana mah rumah sana juga lebih. Di rumah juga bukan kita hina ya, tapi Iya, apa kita adanya gitu. kita bukan lagi ngobrolin kejelekan, tapi kita lagi ngobrolin kenyataan bahwa Kenyataan proses seperti hidup itu. ya. Di sana tuh rumah sendiri aja nggak sebagus ini. Kan sebagus ini. Makanya bersyukur banget gitu waktu pas kita ke sini itu. Alhamdulillah Bang. Karena memang di kampung sana jauh. Kalau Jauh bicara dari kata layak. jauh dari kata lainnya itu dia. Dan kemarin pulang gimana kondisi kampung? Alhamdulillah banyak perubahan. Yang pertama Kaget nggak tuh? kaget alhamdulillah. Bangga juga. Oh, bangga. Bangga juga karena yang pertama kalau bicara tentang PLN listrik alhamdulillah udah ada. Nggak ada. Alhamdulillah. Air bersih. Kalau air kebetulan Dari di dulu kampung nggak susah ya? enggak, alhamdulillah di kampung kita itu memang ada sumur. Oke. Sumurnya itu satu tapi untuk semua. Seperti itu. Tapi maksudnya normal lah ya. Normal, Masih bisa alhamdulillah. dipakai ya. Alhamdulillah. Terus Banyak perubahan di kampung sekarang itu. terus orang tua nggak ngerasa, siapa ini? Saya punya cerita lucu loh waktu itu. Oh, gimana? Itu Jadi- kalau lucu saya harus ketawa nih. Ya. Apa cerita? Jadi waktu tahun 2015 saya pulang kampung nih. Oke.
begitu pulang kan otomatis orang tua itu jemput kita lah. Iya. Sebanyak semua keluarga jemput kita. Hmm. Bingung nyari anak yang mana. Padahal kita depan mereka ini. Serius. Serius itu. Terus begitu ketemu nggak bilang ini, kita bukan lagi ngomongin ras ya, tapi Tapi saya ingat orang tua itu Mas. oh iya, Kalau maksudnya saya pas pribadi begitu ketemu, Ibrahim, kok kenapa putihan ini? Enggak ya? enggak juga. Tapi alhamdulillah dia nggak tahu, tapi saya yang ini panggil. Bahwa ini saya. Ternyata dia kebingungan kan. Sebangga apa ngelihat anaknya setelah lulus SMA dengan Bangga banget alhamdulillah. tampilan yang Alhamdulillah. jauh dari kata dulu kita sekolah ya. Ya sekolah alhamdulillah Dulu dulu itu. kita pernah kenal jadi satu sekolah. Ya. 1 tahun di bawah saya untuk sekolah ya. Ya. Gitu. Dan saya hafal betul bagaimana cara anak-anak teman-teman dan saudara-saudara saya dari NTT ini Ya. berpakaian, dan saya ketemu lagi ketika Ibrahim gede di SMA sudah banyak perubahan, dan itu orang tua juga pasti bangga ngelihat Bangga, anaknya alhamdulillah. rapi, Alhamdulillah. bersih. Yang pokoknya selama saya waktu di sini banyak pesan dan kesan yang saya teringat sampai hari ini dan sangat bermanfaat. Karena memang berdasarkan saya di kampung itu bicara tentang ilmu yang ada yang selama disampaikan di sini jarang banget. Iya, Jarang banget di kampung itu. nggak ada bahkan. Alhamdulillah semenjak saya waktu di sini dan begitu pulang kampung malah kita dicari. Cari untuk apa? Yang pertama, misalkan ceramah, Oke. alhamdulillah. Ngimamin ya. Imam, alhamdulillah kepake juga. Terus juga kalau misalkan ada acara nih, mereka perlu moderator MC, kita Dipakai lagi yang juga. pakai lagi, alhamdulillah. Dari situ saya mungkin ini yang pertama saya harus ucapkan terima kasih banyak kepada mungkin para pengasuh yang ada di Panti Asuhan Palu Besar Lembang, khususnya Agiman mungkin yang dulunya didik saya waktu Dekat memang saya lah dulu ya. nakal banget. Walaupun dulu. galak ya. Walaupun galak. Tapi sekarang mah udah kerasa galaknya manfaat ya. Jadi buat Dulu itu. adik-adik yang digalakin Kayak, sama Agiman, jangan alhamdulillah. ya terima, jangan sakit hati ya. Makanya tiada kata yang mungkin hanya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Agiman sama pengurus yang lainnya seperti itu. Berkat mereka saya bisa seperti ini juga, alhamdulillah. Gitu. Nah, waktu itu pas pulang ada ini nggak, ada bahasa bahwa ya sudah di sini saja dan lain-lain, ini harus begini, ada nggak bahasa gitu? Ada waktu pulang itu sempat dari keluarga yang sempat menanyakan setelah ini mau lanjut ke mana. Nah kebetulan banyak keluarga yang mendukung bahwa biar kamu kembali lagi ke tempat yang dulu, Bandung, yaitu di Bandung. Oh berarti keluarga lebih dukung, ya udah di Bandung aja dulu. Iya, Mbak. Karena keluarga itu lebih mendukung buat saya ngejar cita-cita seperti itu. Kenapa dia tuh keluarga nggak mau didekat di sana? Ya itu alasannya. Karena lingkungannya itu pun takutnya salah jalan seperti dan itu. masih belum bisa berkembang di sana. Mm-mm. Terus ketika udah ceritanya sama keluarga dihantarkan ke Bandung lagi, artinya maksudnya direlakan ke Bandung lagi, dimotivasi, didukung, dan mengambil keputusan untuk kuliah, dan sekarang sudah lulus. Planning ke depannya apa? Saya rencana sih kalau sempat lagi nyari-nyari buat S2 juga. S2 dulu. S2 juga karena memang kalau boleh saya jujur, kalau di kampung sekarang tuh bicara soal sarjana yang tadinya nggak ada, sekarang jadi banyak banget. Oh sekarang sarjana udah banyak. Udah banyak banget. Jadi tetapi, ada motivasi yang lain. Makanya saya pikir, wah kalau misalkan seperti ini memang kayaknya saya harus lanjut. Saya harus lanjut. Sehingga apa? Mungkin kalau misalkan saya sebenarnya pengen jadi dosen. Pengennya mah jadi dosen. Pengen jadi dosen Di sana. di sana. Pengennya di sana ya. Tetap pengen coba pulang dan Selagi ada mengembangkan. kesempatan dimanapun itu saya akan mencoba. Oh dimanapun. Dimanapun itu. Tapi kalau ada kesempatan yang baik di kampung sendiri dan bisa dekat sama orang tua, bisa pulang juga ya. Ya. Nah, kita mau tanya nih, kalau misalnya selama di panti kan sampai sekolah SMA otomatis semua dibiayai panti ya, Alhamdulillah. semua dibiayai panti. Ini kuliah gimana? Nah kalau soal kuliah, mungkin pertama kali yang saya sempat kaget begitu masuk kuliah melihat daftar harganya, wah, UKT ya, SPP harga ya, semesteran ya. gila itu mahal banget. Maka di situ saya kaget. Mahalnya berapa waktu zaman Ibrahim? Waktu zaman saya tuh awal mula nih masuk kuliah tuh berapa ya waktu itu? Kalau nggak salah bayar awal Ada 3 juta 4. adalah 2.700.000 waktu itu. Dan itu menurut Ibrahim mahal ya? Gede banget, mahal banget waktu itu. Ya karena emang megang duit dari mana ya? Iya. Dan Terus uang gimana itu pas dapat kabar
harus bayar 2.700.000, ada 27 apa? Belum semua kan itu? Belum semua. Belum. Baru Itu baru awal ya? Baru awal. Itu gimana Baru ngatasinnya? awal. Tapi Ke orang tua bilang atau eh, enggak? karena memang itu sebenarnya itu uang dari orang tua sebenarnya. Oh, sebenarnya memang udah dialokasikan. Tapi begitu saya udah masuk kuliah, banyak kakak tingkat yang baik sama saya yang ngajak untuk mengikuti beasiswa dan lain. Alhamdulillah Masuk saya beasiswa. mencoba dapat 50%, alhamdulillah. 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 Jadi kebantulah gitu. Makanya jadi saya kalau misalkan megang uang banyak itu selama kuliah saya kaget gitu. Kalau mau seumur itu baru segitu. Itu baru pertama kali. 2.700.000 itu Gila. baru seumur hidup megang uang segitu. Iya. Nah, Kang Ibrahim, kuliah selesai, pengen lanjut S2. Jurusan masih pengen lanjut ke PPKN lagi atau ilmu sosial, ilmu politik? Mungkin karena memang biar lebih nyambung ke ilmu hukum kan. Ke ilmu hukum. Kalau misalnya mau lanjutin ke kakak kan manajemen pendidikan misal, Bisa lah kalau misalkan lagi bisa aja. dipertimbangin ya. Pertimbangan nanti Lagi kembali. dipertimbangkan ya. Nah, kuliah sekarang udah banyak yang bantu ya, yang kemarin sampai lulus ya. Alhamdulillah. Terus di panti juga merasakan ini. Dulu saya ingat banget, angkatannya Kang Ibrahim ini pernah marah-marah karena dibully. Ya. Sorry ya, ini bukan saya lagi rasis nih. Iya, ya. Waktu itu dibulinya dasar si kulit hidung. Ya, seperti itu. Bener ya? Ada ya sampai Ada. ada yang marah ya kalau nggak salah. Ada. Ya? Karena memang Itu dulu rasanya gimana? Saya itu orang Sunda, Ya. tapi kulit saya nggak jauh sama Kang Ibrahim. Ya. Maksudnya saya juga orang yang punya kulit gelap gitu. Dan waktu itu saya nggak pernah bermasalah, dan kalau kita lagi main bola bareng, Ya. saya disangka bagian dari Anda semua ini masalahnya. Iya. Dan sampai sekarang orang kalau ketemu saya baru dan kulit saya lagi gelap, nggak pernah nyangka orang Sunda. Iya. Gitu. Dan cukup sakit hati waktu itu. Waktu kecil aja sayang orang Sunda ya, yang sekiranya memang bisa berpotensi kulitnya putih ceritanya, kulitnya bersih, ketika orang ih si Akang Eta mah hidung gitu, misalnya si Reska mah hidung, si Eka mah hidung, itu sakitnya hatinya minta ampun. Iya. Waktu itu gimana? Karena waktu memang pertama kali saya kesini itu kebetulan karena memang kita waktu kelas 6 SD banyak alhamdulillah ada yang hina kita, tapi kita nggak ngerti. karena hidung itu kita nggak ngerti kita artinya apa ya. Karena mereka menggunakan bahasa Sunda, sedangkan kita kan baru pertama kali di sini, mana bisa kan gitu. Tapi ada teman kita ngasih tahu teman kita namanya Suganda lah. Nah, dia ngasih tahu bahwa si orang itu tadi hina kamu. Nah, kadang kala waktu itu kita langsung emosi gitu. Langsung kayak salah kita di mana, tiba-tiba dihina, jadi kita nggak terima. Kalau kata Ari Keriting, mending kita sliding gitu. Iya, waktu itu memang waktu masanya lagi nakal-nakalnya gitu. Sehingga akhirnya kita intinya berkelahi lah gitu lah, berantem lah segala macam. Sehingga ujungnya kita berteman kembali. Alhamdulillah. Makanya ya dulu memang banyak kehinaan segala macam, tapi dulu kalimat yang paling lucu tuh iklan apa tuh, sumber air Sudeka. Nah, sumber itu Sudeka sering dijadiin bahan sering juga ya. Tapi kita udah bosan, udah biarin aja lah. Nah, yang paling menarik waktu itu nih ada fakta yang menarik dan saya juga nyaksiin, entah yang di bawah Ibrahim kalau nggak salah, Syahrin kalau nggak salah. Syahrin, ya. Syahrin. Dia marah besar ketika ada bilang dasar si hidung atau hitam kamu. Terus dibawa ke kantor, ada kaca besar di kantor, dia suruh ngaca. Kata guru waktu itu Pak Bulda, dia tanya, Syahrin, kamu lihat ke kaca. Ya kenapa Pak? Kamu hitam tidak? Hitam Pak. Terus kenapa kamu marah? Justru tidak enak. Coba pandang pandang wajah kamu. Dia senyum-senyum sendiri. Kayaknya hal itu yang bakal dirasain sekarang ya, udah kayak gini ya. Maksudnya itu kenangan kan. Kalau ingat-ingat dulu bukannya ngambek kan, kalau ingat-ingat dulu lucu aja gitu. Malah lucu aja. Pernah berantem untuk hal yang sepele. Pernah berantem, malahan waktu saya SMP kelas 2 di MT Semua Musyawarah. Malah berantem sama teman kelas gara-gara ejaan, gara-gara hinaan itu loh. Gara-gara ejekan. Tapi sekarang mah kalau ingat itu ya ketawa-ketawa aja ya. Malah berantem sama dia itu dia sahabat dekat saya gitu, saudara. Tapi karena udah kelewatan ya udahlah. Emang kelewatan sih, maksudnya gitu. Sekarang kan kita sangat menghindari ya yang namanya rasis tuh. Tapi at least dengan
apa ya, kalau dulu saya pernah ngobrol sama beberapa orang NTT gitu ya, tapi belum kalau sama Ibrahim, maksudnya sama adik-adik kita, eh, prestasi nasib orang itu kan gak ditentuin sama warna kulit, Iya. gak ditentuin sama suku dari mana dia Iya, berasal. betul betul. Yang penting kita bisa hidup baik, bermanfaat, ilmu kita bermanfaat gitu ya. Nah, itu. Gitu. Karena hadis kan seperti itu juga kan. Iya. Gitu. Apa? Khairunas anfa'um linnas. Jadi Nah, bukan itu. Sebagai- khairunas iya. si kulit hidung, khairunas si kulit hitam, apa Ya, sih itu kulit betul, ya, putih, benar-benar. khairunas si Sunda, khairun enggak kan, tapi anfa'um linnas. Jadi yang Iya. memang bermanfaat. Nah, Bagi orang lain gitu. katanya amanatnya jangan nakal, tapi kenapa pada nakal itu gimana? Karena memang Budaya kah atau kalau di sana? kalau memang bicara amanah ya kita sering langgar. Tapi memang kewajiban orang tua ya mas seperti itulah, selalu menyampaikan hal-hal yang baik. Tapi waktu karena memang kita dulu itu karakter kita memang budaya kita dulu seperti itu, Oh, iya. kebiasaan kita. Di sana mah biasa, tapi di sini mah dianggap suatu hal yang nakal banget gitu suatu- ya. nah itu dia. Itu Padahal paling nakal dulu apa tuh? wah nakal itu berantem, dikit-dikit berantem itu. Berantem ya. Gila itu terus itu. Pokoknya, Gitu. tapi sebenarnya orang timur itu nggak Enggak. jahat-jahat kan? Enggak jahat. Baik-baik ya. Baik, sebenarnya orang lihat dari penampilan jahat, tapi hati belum tentu. Iya dong, Gitu. hatinya. Itu kalau nyanyi atau nggak ngaji luar biasa nih Ibrahim nih. Ini Alah. hafalan gimana hafalan? Hafalan dulu yang waktu di sini masih ingat alhamdulillah. 3 juz. Berapa? Belum Juz nyampe. 30. Juz 30 lah paling. Juz 30. Yang terakhir itu. Paling sama Punya surat-surat ayat yang favorit tadi. nggak? Biasanya ada lah ayat favorit yang biasa dibaca apa? Atau Apa? surat Adalah. favorit gitu. Surat Ar-Rahman. favorit kalau surat Ar-Rahman atau surat semacam Al-Waqiah atau misalkan Ar-Rahman Al-Qalam. deh berapa ayat deh? Biar kita Ya. ngasih tahu, maksudnya orang jangan ngeliat penampilan dong. Kita juga punya Kalau kemampuan. ya saya rasa ya mungkin lewat dulu lah. Jadi ini yang menarik dari teman-teman dari NTT itu yang saya kagumi adalah suara-suaranya ya. Iya. Ini ngajinya luar biasa. Karena mungkin orang pantai ya, nafasnya Iya. panjang-panjang. Emang tiap hari di laut kan. Gitu. Nah, Ibrahim, pernah ngerasain titik terendah dalam hidup? Maksudnya yang ngerasa down banget. Ada. Apa waktu itu lagi pas kejadian apa? Kejadian waktu di saat saya waktu lagi masa-masanya kuliah. Oke, kuliah. semester berapa? Waktu kalau nggak salah saya semester 4 kalau nggak salah. Ada kejadian Karena apa? saya melihat bahwa saya kan sebenarnya keluarga saya kan cuma 3 orang. 5 orang lah sama Bersaudaranya. bersaudaranya itu. Bersaudaranya 5 orang. Ibrahim bungsu. Berarti punya kakak 4. Iya. Dan sekarang kan kakak udah nikah semua tuh. Tinggal Ibrahim dong yang jomblo nih. Makanya, jadi Kapan kan nikah? jadi udah lama sih. Belum kan nanti lah. Lanjut. Jadi apa? Jadi waktu pas masa-masanya kita kan kuliah kan butuh uang tuh. Saya melihat teman-teman saya yang kebanyakan minta uang segala macam lah. Iya, dapat kiriman dari orang tua ya. Kiriman ya Ngalamin lah. saya biasanya diam gitu. Sedangkan mau minta ke siapa? Karena saya punya pikiran bahwa orang tua kan cari uang setengah mati. Betul. Sehingga ya biarlah teman-teman yang minta. Saya potong dulu. Bapak kerja apa? Saya nggak kerja, cuma status sama kuliah. Bapak. Oh kalau bapak saya waktu itu dia nelayan. Nelayan. Sekarang Nelayan tetap masih nelayan. nelayan. Mama? Maman petani di. Panggilnya apa sih? Bapak mama. Bapak mama. Bapak mama ya. Bapak mama. Jadi makanya kan waktu itu kan teman-teman pada minta uang segala macam. Ya Nelayan saya sama petani kan nggak tentu ya. nggak tentu. Malahan kalau boleh jujur saya kuliah pun dibiayai sama kakak. Oh, kakak sebenarnya. Kakak karena dari duit dia usaha setengah mati gitu. Makanya kalau misalkan melihat kalau hal-hal yang buat saya ngedown waktu di kuliah itu kadang saya mau putus kuliah gara-gara uang itu. Sempet mau putus kuliah. Sempat Semester 4 itu. semester 4 tuh karena waktunya kita di saat mau UAS banyak teman-teman minta, saya kebingungan. Saya mau minta tapi masih nggak enak. Oh, jadi bayar UAS gitu. Bayar UAS itu. Nggak punya duit. Bukan nggak punya uang sih, cuman Nggak cukup. iyalah seperti itu. Ada tapi sedikit gitu. Jadi Ada tapi bahkan sedikit. masih Jadi, mikirin masih makan dan mikirin, lain-lainnya. iya, masih banyak yang harus dipikirkan seperti itu. Terus akhirnya yang membuat sampai sekarang jadi selesai saat semester 4 itu kejadian apa? Maksudnya Waktu itu kan memang saya ada siapa, ada yang jadi banyak kakak tingkat yang baik kakak tingkat, banyak dosen yang kasih motivasi, yang kasih arahan bahwa banyak sebenarnya kuliah itu banyak jalur untuk beasiswa. Dari sini kesempatan saya untuk mengambil dengan syaratnya apa saja saya siap melakukan. Yang penting ini kebantu. Alhamdulillah dari situ mulai kebantu.
Jadi teman-teman lainnya minta, saya mah menikmatin aja gitu. Iya, bahkan bisa nabung ya dari duit beasiswa ya. Alhamdulillah. Dan Itu udah hal yang buat saya merasakan- sampai ngedown di situ. udah merasakan enaknya juga. Ya, Dan itu dia. menurut Ibrahim yang akhirnya menguatkan itu apa? Bantuan orang-orang terdekat kah atau Keluarga sih, keluarga? keluarga. Karena ya berkat saya seperti ini memang dari keluarga. Di sisi lain barulah teman-teman. Buat teman-teman. Sekalipun teman-teman banyak, Wah. kalau doa keluarganya Nah, itu dia. tidak nyampe, Ya, teman-teman mungkin juga nggak tidak akan bisa nyampe. bantu ya. Iya, Karena Allah yang dengarnya tentukan. doa orang tua ya. Gitu. Iya. Berawal dari keluarga kan. Ada rencana pulang waktu dekat ini? Mungkin belum kayaknya. Belum. Belum, karena memang Lagi sebentar lagi saya fokus. wisuda kan. Oke, wisuda terus fokus langsung nyari peluang S2, Iya. Sebenarnya dari sekarang juga saya lagi nyari nyari peluang S2. buat nyari-nyari buat S2. Beasiswa. Beasiswa. Udah itu harapannya gitu. Udah Supaya dapat sih sebenarnya, cuman belum ada info yang jelas. belum ada info ya. Sehingga ya sabar nunggu dulu lah gitu. Nah, hobi dari dulu apa nih? Hobi, kalau hobi sebenarnya main bola lah biasanya. Main bola ya, saya Hobi. tahu lah main bolanya jago-jago Iya. lah pokoknya teman-teman dari NTT. Sampai sekarang lanjut. Alhamdulillah lanjut. Jadi hobi mau olahraga aja. Olahraga aja lah, ya. Olahraga kalau enggak kajian lah seperti itulah. Kajian, suka ikut kajian di mana? Di kampus biasanya. Oh, di kampus. Nah, katanya juga mama selain petani ini juga ya, suka nanam juga. Suka ini juga alhamdulillah. Jadi mungkin ini salah satu contohnya mungkin ya. Wih. Nah ini mungkin ini jadi bahan Ini contoh. tenun khas apa? Ciri khas dari kampung. Ciri khas Alor. kampung. Alor. Alor. Itu motifnya motif alor khas. Motif alor. Ini Warnanya gambarnya juga ikan. motif alor. Ya, ini motifnya ikan nih. Oh, motifnya ikan. Nah, ini sebenarnya dia bentuk dari kain tapi saya buat jadi kantong. Jahit sendiri. Jahit sendiri. Buatlah pakai kemana-mana gitu Iya, alhamdulillah. cocok tuh kalau misalnya mau usaha kan sambil S2 tuh. Iya alhamdulillah, nantilah kita ada waktu mungkin dicobalah nanti. Kalian juga kan kalau nanti punya usahanya gede, punya untung gede bisa bantuin adik-adik yang di Amin sini. amin. Itu harapannya. Terus saya kan udah ngeliat nih lama. Terus sekarang tuh nggak ada lagi nih anak-anak NTT. Apakah emang sudah selesai sampai angkatannya Ibrahim atau gimana tuh? Kalau angkatan saya alhamdulillah yang baru beres itu 3 orang. Yang angkatan 2015, tapi dari kakak tingkat, kemudian masih dari adik-adik yang belum beres. Kalau dari kakak tingkat mereka udah pulang semuanya. Terus nggak ada anak-anak baru yang memang dibawa ke sini atau Ada. sekarang akses pendidikan di sana udah mulai baik? Alhamdulillah pendidikan di saya alhamdulillah udah baik alhamdulillah. Oh, udah baik. Udah baik. Kemudian juga untuk yang kesini ada aja yang kesini. Ada aja yang ke sini tapi tidak ke panti berarti. Ada yang ke panti ada juga. Ada yang ke sini juga. Ya pantinya kan di mana aja gitu. Oh, ya di mana aja. Di mana Kalau aja. ke Alka masih belum ada berarti ya? Belum ada. Belum ada. Takutnya gitu nanti tiba-tiba datang 70 atau 100 Oh. datang ke sini. Mungkin dulu lah biar kita aja ngerasain. Kemarin kan diserangnya 2008 sama 25 orang, cobain itu bawa 100 anak gitu. 100 anak cowok semua. Itu saya paling sedih. itu maksudnya jadi perjalanan hidup yang luar biasa, Luar biasa, ya. Luar biasa, kenal Bandung. Pahit manis dirasakan semuanya gitu. Pahit manis dirasakan Iya. semuanya. Makanya jadi kalau orang ada yang mau macam-macam sekarang mah udah nggak ditanggepin lagi berarti ya. Iya, sekarang mah lebih baik kita mikir untuk ke depan lah seperti itulah. Untuk diri sendiri dan Ya. untuk keluarga. Ya saya doain supaya tetap sehat, tetap Amin. lancar semuanya. S2-nya tetap ini ya. Amin amin. Eh, bisa cari info beasiswa. Amin. Nah, biasanya penutupnya tuh ini. Setiap orang tuh punya kalimat sederhana. Kalimat sederhana di mana dia pegang teguh. Ya. Apapun itu bentuknya. Mau kutipan, mau hadis, mau Ya. riwayat atau apa. Nah, seorang Ibrahim mempunyai kalimat sederhana Ya. yang menguatkan tuh apa? Kalimatnya. Jadi mungkin dari kalimat saya yang sesuai di perjalanan hidup saya, Apa? yaitu yang pertama adalah cuman beberapa sih. Iya, nggak apa-apa. Jadi Sederhana. sakit dalam perjuangan itu hanya sementara, namun bisa dirasakan 1 hari, sebulan, bahkan 1 tahun. Tetapi jika Anda menyerah, maka rasa sakit itu akan terasa selamanya. Nah itu kalimat-kalimat ini sesuai dengan perjalanan hidup saya Iya, selama benar, ini benar, seperti benar, itu. benar. Apalagi kalau misalnya nanti waktu itu semester 4 menyerah, Tetapi akan bangkit menyesalinya seumur hidup. Nah itu dia. Jadi kalimat sederhananya adalah sakit Dalam perjuangan dalam itu perjuangan itu hanya sementara. Entah 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, berapapun itu lamanya,
akan selesai ya. Ya, tetapi Tapi jika kalau menyerah, rasa sakit itulah akan terus selamanya. Seperti itu. seumur hidup ya selamanya. Itu Selamanya. luar biasa. Sobat Alka sekalian, Kang Ibrahim nuhun. Saya manggilnya Akang lah, udah jadi orang Oh iya, Bandung. boleh. Saya doain dapat ini ya, dapat jodoh juga orang Amin. Sunda ya. Amin. Supaya apa? Supaya watak kerasnya bisa dilembutkan. Alhamdulillah, semua itu pastilah kita akan berubah lah Iya, seperti karena itu. kakak siapa? Kakak itu Rahman ya? Rahman. Amjad juga dapat orang Sunda. Nuhun Sobat Alka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.